Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesedihan, dengan hati yang tersayat-sayat karena Barcelona baru saja gugur dan dibantai dengan Paris Saint-Germain. Lintah-lintah para pengkhianat dan para pemain materialistis dengan skor 4-1. Ya, sebelum gua review lebih lanjut ya kesalahan-kesalahan apa saja yang terjadi sehingga Barcelona kalah, hal teknis dan non teknis apa saja yang bikin Barcelona kalah, dan kenapa hal ini terjadi di Barcelona. Gue mau ngasih tahu dulu buat fans Barcelona, gue mau ngasih saran ke kalian, kalau bisa kalian sabar, ya sabar, istighfar, nyebut ya, karena seminggu ke depan mood kalian pasti berantakan, apalagi nanti ada El Clasico. Ya, kalau bisa sholat subuh atau ntar zuhur ya, buat biar lebih tenang lagi, biar hati lebih damai lagi, silakan lakukan, karena memang kewajiban sholat dan minimal bisa meringankan pikiran-pikiran, emosi-emosi jiwa yang ada di diri kita. Barcelona kembali gagal. Ya, gua mau ngasih premisnya adalah ketika ada pilihan menang tapi Barcelona lebih memilih kalah. Ya, berkat kecerobohan, berkat keputusan-keputusan, decision maker yang dibuat oleh Barcelona, serta faktor luck yang belum memihak kepada Barcelona harus kandas dari Liga Champions. Gergetan gue nggak expect Barcelona juara, nggak muluk-muluk Barcelona sampai juara. Tapi kalau kalah, tapi kalahnya sama PSG, keselnya double, gedeknya double. Ya, lagi-lagi sepak bola kalah dan ternodai oleh para tim yang diisi oleh lintah-lintah pengkhianat materialistis. Padahal kalau mau menang mah bisa, 11 pemain mah kita injek-injek itu. 11 lawan 11 mah kita pendem. Klub haram itu di Montjuic Stadium. Tapi apa daya, ini yang terjadi. Sebagai fans Barca kita harus terima. Sebagai penikmat bola kita harus biarkan klub haram melewati, mengkandaskan harapan Barcelona. Oke, kita review yang pertama, main sama Xavi Enrique 4-3-3 ya. Di awal Paris Saint-Germain mendominasi permainan, tapi seperti yang gue katakan bahwa mendominasi itu bukan berarti mengontrol. Ketika Paris mendominasi, sebenarnya Barcelona yang mengontrol. Dia lebih kalem, dia lebih deep, temponya tempo Barcelona banget. Dan kenapa gue yakin sampai ada gol dari assist Lamine Yamal, gue belum baca sekarang yang gol Rapinya apa Hakimi bunuh diri. Tapi itu Barcelona, tempo pelan, santai, pelan tapi pasti, dan ada penyelesaian akhir. Itu Barcelona. Dan gue sering mengatakan bahwa gak ada alasan buat gak megang lini tengah. Lo ada Gundo, De Jong, Pedri gitu-gitu golden boy, De Jong gitu-gitu ganteng, Gundogan mental dan jam terbangnya udah gak perlu diragukan lagi. Lu lawan Vitinha, Fabian, Emre, nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, emang setelah gol pertama gue udah yakinnya kalau ini 11 lawan 11 trauma tuh Paris Saint-Germain. Tapi ya memang di saat ini, di tahun-tahun ini, luck bukan memihak kepada Barcelona. Kenapa bisa kalah sampai 4-1? Gue bisa bilang pemantiknya adalah Araujo. Ya, di menit 29 kartu merah terjadi di situ. Ya, walaupun oke, dia orang terakhir kartu merah, tapi gue lebih afdol kalau misalkan kartu merahnya dicek VAR dulu. Ya, memanfaatkan teknologi yang udah ada, jangan bikin mubazir. Apapun hasilnya, entah kuning atau merah, gue terima. Tapi yang gue sesalkan adalah keputusan dari Araujo. Ini pemain Barcelona kayak pemain Liga 3. Lamine Yamal, Barcelona udah unggul agregat 2 gol. Ya,
Yang berhadapan dengan Araujo adalah Barcola. Kalau gue jadi Araujo, gue cukup mengejar, membiarkan atau mempres, mencoba merebut bola tapi tidak merebut yang asal-asalan. Minimal mengganggu. Pertama, kalau itu kebobolan, gue masih percaya sama teman-teman gue Barcelona bisa golin lagi, bisa ngebantai. Yang kedua, kalau itu tetap lepas, gue masih percaya kita punya kiper Ter Stegen. 1 lawan 1-nya oke. Nutup ruangnya oke. Pernah ngapain Barcola? Ter Stegen sering 1 lawan 1, bola-bola yang harusnya gol jadi nggak gol. Jadi gue ngerasa keputusan yang ceroboh diambil oleh Araujo. Bahkan gue lebih rela itu gol. Skor 1-1 masih unggul 1 gol. Hancur tuh ntar Felix masuk. Hancur tuh Ferran bahkan bisa golin kalau 11 lawan 11. Tapi Araujo memilih melakukan sentuhan yang mengakibatkan kartu merah. Itu adalah awal mula hancurnya Barcelona menurut gua. Kalau gue jadi Araujo, gue minta maaf pasti. Ya, itu besar banget kesalahannya. 1-1 masih pede gue. Lu main di Montjuic, ya kualitas pemain di atas Paris Saint-Germain, lintah-lintah tuh di bawah lu. Tapi Araujo membuat Barcelona kehilangan arah. Nah, oke, Araujo kartu merah. Gue bilang fokus 10 pemain. Gue berpikir ketika sudah 10 orang, pilihannya cuma 2. Ya, lu mau all out attack biar golnya lebih banyak, yang walaupun itu rada nggak mungkin, atau lu mencoba defense. Tapi kalau defense, pilihannya juga ada 2. Lu mau full defense atau defense yang sesekali melakukan penyerangan, counter attack. Walaupun posisinya tidak aman, lagi 1-1, gue bahkan bisa lebih milih gue defense tapi gue tetap pengen sesekali counter attack. Yang gue tarik di situ Pedri. Emang striker yang dikorbanin harusnya kalau gitu emang. Tapi emang Pedri jago defense. Emang Frankie jago defense. Gol Viti-nya nggak ada yang nutup di tengah. Nggak ada. Jadi gue berpikir ketika kartu merah Inigo yang masuk ganti Pedri, biarkan 2 di depan, Lamine Yamal dan Lewa. Karena gue ngeliat Rapinya lagi progresif sono sini, lagi kemana-mana dia bisa, lagi semangat banget. Jadi ya ternyata pikiran gue salah, yang ditarik Lamine Yamal yang bisa dribble, yang punya speed, yang memiliki potensi untuk melakukan counter attack. Dia menahan Pedri yang kalau megang bola ya bisa lah untuk ball position bisa, tapi kita nggak butuh ball position di saat ketinggalan atau lagi mengejar ketinggalan. Di lini tengah gue sangat menyayangkan nggak ditutup tuh Vitinya gitu kan. Atau kalau emang mau all out, gantiin aja semua. Lamine Yamal ganti Inigo, ya. Pedri ganti Oriol Romeu. Atau Lewa sekalian yang tarik. Ya, ganti di DM Oriol ke Marcos Alonso ke, Cancelo taruh tengah dikit buat dia narik-narik atau buat dia lari-lari. Alonso taruh kiri. Tapi apapun hasilnya ya ini yang terjadi, teman-teman. Itu cuman pikiran gua atau mungkin pikiran kita. Ya, gue berharap entah De Jong dulu main jadi CB gitu, Inigo ntar masuk ganti Pedri sih yang harusnya diganti menurut gue. Kayak Pedri dan De Jong bukan tipe perebut bola, bukan tipe winning ball yang bisa jadi breaker gitu. Kalau untuk menguasai bola oke, tapi kenapa mereka nggak menguasai bola walaupun keadaannya 10 pemain. Jadi ya ketika Araujo salah banget jadi kartu merah, pergantian gue sangat menyayangkan juga, walaupun di situ memang pasti kusut, pastinya mereka lebih ngerti Barcelona. Kata Rakitic juga Xavi lebih mengerti Barcelona, cuma gue gregetan aja. Seperti itu yang terjadi. Mungkin gue bakal bikin video lagi nanti. Ini hanya apa yang gue tonton langsung ke save di otak gue, langsung gue sampaikan.
Untuk Paris Saint-Germain itu tuh gue gedeknya kayak tahun ini lu harusnya bisa kalah gitu. Besok Mbappe udah pindah gitu. Kalau lu ngalahin Paris udah nggak ada Mbappe. Sebenarnya semalam aja kalau ngalahin Paris itu hal yang wajar walaupun ada Mbappe. Ini nggak ada Mbappe pasti nggak ngelawan kalau ketemu Barcelona. Cuma ya chance ketemunya ini kayak kurang lah. Gue gedek banget. Dembele yang harusnya kita siksa di Montjuic tapi malah dia yang menyiksa Barcelona. Tapi ya itulah yang terjadi. Dembele masih tetap bilang dia cinta sama Barcelona gitu kan. Dia tahu Barcelona tim yang besar, memiliki fans yang banyak. Ya itu menyorakin saya sepanjang pertandingan. Tapi ya itulah kehidupan, itulah pilihan. Itu yang terjadi. Gue kesel banget. Araujo lah, itu Araujo. Astagfirullahaladzim. Ini hampir gak ada punchline-nya nih. Ya. Kalau 11 lawan 11 itu tinggal nurunin Felix, hancur banget. Pedri yang ditarik, tapi udahlah. Udah. Ya, ini harus diterima ya sebagai fans Barca. Memang kita lagi diuji, kita lihat tahun depan siapapun pelatihnya. Ya gue pede ketika sistem lagi dibangun. Sebenarnya memang ini yang saatnya melangkah jauh, tapi ya itulah faktor luck nggak lagi di Barcelona gitu. Nggak lagi di Barcelona. Di lini tengah kalah. Jadi kalau gue rekap dari keseluruhan pertandingan, gue sangat mengapresiasi Pau Cubarsí 16 tahun berjibaku di belakang ngadepin Dembele, ngadepin Mbappe, Colomwani terakhir masuk, ngadepin Barcola sendirian berjibaku. Respect buat Rapinya, bahkan gue bukan cuma respect buat Rapinya, kalau bisa gue minta maaf sama Rapinya, gue minta maaf karena dialah yang paling menonjol dari 2 match terakhir gitu kan. Buat Lewa, walaupun lu kemarin banyak sering buang-buang peluang, tapi semangat lu itu, mentalitas lu itu bisa membangun dan membangkitkan teman-teman lu yang lain. Buat Lamine Yamal, gue masih mau lihat lu menari-nari di Montjuic di Liga Champions, tapi sayang Barcelona sampai segini aja, perjuangan harus terhenti. Buat Ter Stegen juga, ya kalau bukan Ter Stegen Barcelona udah kebobolan lebih dari 3 di pertandingan-pertandingan kapanpun. Jadi yang gue sayangkan adalah ketika nih tim dalam keadaan yang bukan keadaan optimal terus bisa melangkah sejauh ini, itu udah respect. Walaupun harusnya lewat ini Paris Saint-Germain. Tapi ya inilah sepak bola, faktor-faktor non teknis, faktor-faktor luck. Ya ketika kompetisi Liga Champions ini bukan cuma teknis, taktikal, strategi, tapi faktor luck juga harus ada di sebuah klub. Ya lucknya ini, keberuntungannya ini lagi nggak di Barcelona. Kalau lu tanya semua pengamat, nggak ada yang jagoin Paris Saint-Germain. Semua bacaan-bacaan, artikel-artikel, semua tabloid, semua website yang berlangganan, 75% Barcelona lolos. Kalau lu yang fans netral, bukan fans yang anti Barcelona, lu pengen Barcelona lolos, gue yakin. Ya, semua pandit pengen Barcelona lolos, kecuali lu pembenci Barcelona. Tapi ya udahlah, ini sepak bola, ini kesel gregetan. Ya, gue nggak tahu mental pemain Barcelona kayak gimana. Intinya Araujo harus minta maaf buat meredam yang terjadi kemarin. Dan fokus, gue bilang nggak juara nggak apa-apa di La Liga, tapi kalahin Madrid. Itu aja. Gue bisa aja bikin video lagi nanti siang, ya setelah baca-baca apa aja yang terjadi di presscon, apa aja yang terjadi, detail-detail kecil. Sekali lagi gue mengatakan bahwa Barcelona memang dalam keadaan yang tidak optimal, internal lagi nggak baik-baik aja, tapi untuk menjadi hiburan tetap terhibur gue nonton Barcelona. Tapi masalah keputusan banyak sekali yang ceroboh, ya akumulasi kartu yang masih di tengah, kenapa bikin kartu jadi akumulasi nggak bisa main, yang kayak Cancelo ceroboh tiba-tiba tackle, ya pasti kalau bisa diving dapat penalti dan hasilnya dapat penalti. Araujo, kenapa lu nggak kasih aja gol Paris Saint-Germain, apa sih? Malah jadi banyak kan golnya kan, ya kan. Dan ya ini tim gua pengen tahun depan di Liga Champions kalau ada yang berkurang ya paling ya di lini tengah diperbaiki. Kalau emang lu lini tengah ball position
pegang sekuat-kuatnya. Kalau lu nggak mau ball position, lu cari DM beneran, lu cari pemain yang fighter di situ, Kimmich masukin, siapalah yang fighter di situ. Ya kalau lu mau delay bola udah ada orangnya, yang ganteng-ganteng udah ada orangnya. Jadi bisa lah gua pede di tahun depan. Jadi buat fans Barcelona tetap yang tabah, yang sabar, semangat. Kita masih bisa menikmati nanti El Clasico dan tur Barcelona, dan siapa aja yang nanti akan datang ke Barcelona. Oke, respect selalu. Sampai ketemu lagi di Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Kesedihan.